ya sudah 3 Menhan dari angkatan 74. Pertama Pak Riamizar Yakudu, yang kedua itu adalah Pak Prabowo. Terima kasih pimpinan, hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Saya mungkin tidak mengenalkan diri karena hampir semuanya sudah pernah dalam satu kesatuan, ya. Saya justru ingin mengucapkan selamat. Pak Menhan itu jabatan yang tertinggi setelah Bapak menjadi Sekjen, Wamenhan, dan sekarang menjadi Menteri Pertahanan. Tidak ada lagi jabatan Menhan di lingkungan Menhan setelah ini, Bapak. Dan saya bangga juga kami di sini sebagai anggota Komisi 1 ya sudah 3 Menhan dari angkatan 74. Pertama Pak Riamizar Yakudu, yang kedua itu adalah Pak Prabowo, dan yang ketiga Bapak. Mungkin yang keempat nanti serahkan angkatan yang lain saja. Daripada nanti iri-irian masa 4 kali dari angkatan 74. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Pak Menhan, Pak Panglima, Pak Wakil Menteri, Pak Kasal, Pak Wakasat, pimpinan, kawan-kawan Komisi 1. Nama saya Juniko BPCan dari daerah pemilihan Kota Bandung, Kota Cimahi dari fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih pimpinan. Selamat pagi Bapak Menteri Pertahanan, Wakil Menteri Pertahanan, Bapak Panglima TNI dan Wakil Panglima TNI, Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, Udara, beserta seluruh jajarannya. Perkenalkan, nama saya Julius Tiarto, saya dari daerah pemilihan Banten 3, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, dari fraksi PDI Perjuangan. Di DPR sudah beberapa kali Pak, tapi baru jadi anggota sekarang. Terima kasih. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oleh Soleh dari Dapil 11, fraksi PKB, Kabupaten Tasik, Garut. Mohon diamankan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komisi 1, Pak Menhan beserta Wamenhan, Pak Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Laut, Udara, sama Pak Wakasat dan beserta rombongan. Perkenalkan, saya Yuda Novanza Utama, fraksi Partai Golkar, Dapil Sumatera Selatan 1. Terima kasih, mohon izin saya tidak mendahului, tapi saya tadi didaftar, setahu saya nomor 1 begitu, dan paling duluan datang di ruangan ini. Terima kasih pimpinan, Pak Menhan dan jajaran, kemudian Panglima TNI dan jajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paparan Bapak menurut hemat saya sudah cukup dilihat dari pandangan secara ilmiah pun mengena, ya. Jadi kita sependapat. Yang pertama itu, kalau kita mau berbicara soal postur Tentara Nasional Indonesia, kita berbicara dulu soal ancaman. Hakikat ancaman itu seperti apa? Kemudian Bapak tadi bicara geopolitik, geostrategi, kemudian ada hotspot, misalnya di Laut Cina Selatan, ada hotspot di Papua dan sebagainya. Menurut hemat kami sudah terpenuhi, ya, ada bayangan di kami. Kemudian dari situ diturunkan bagaimana ancaman itu diatasi dengan sebuah standar penangkalan. Mengapa menggunakan istilah standar penangkalan? Karena kami Republik Indonesia terbatas dalam hal anggaran. Anggarannya banyak, standar penangkalannya mungkin tinggi. Anggarannya menengah, standar penangkalannya itu juga menengah. Nah, tentu anggaran ini menjadi problem. Ya, kita ada uang tetapi masih membutuhkan untuk misalnya saja ya kesehatan, untuk mungkin
meningkatkan gizi anak-anak seperti program Pak Presiden dan lain sebagainya. Sehingga untuk standar penangkalan itu mungkin tidak tinggi, tetapi tidak seperti dulu kita membuat sebuah program minimum essential force, tapi mungkin di atas minimum begitu. Nah, tentu yang ingin kami tanyakan itu adalah bagaimana bayangan Bapak atau kira-kira proyeksi 5 tahun ke depan tentang postur TNI yang akan kita bangun. Kami kemarin Komisi 1 keliling ke BUMNIP, Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan, termasuk ke swasta di Banyuwangi, itu cukup kondusif dan cukup memungkinkan untuk membangun pertahanan kita untuk bisa lebih kuat dengan menggunakan katakanlah kemampuan kita sendiri begitu. Dan undang-undang Badan Usaha Milik Negara di bidang industri pertahanan saya kira sudah ada. Nah, mungkin kalau berkenan tidak hari ini, kita nanti kedua itu mohon dijelaskan kira-kira postur yang ingin dicapai oleh Pak Menhan 5 tahun ke depan seperti apa. Dan tentu nanti kita tertutup saja pimpinan, ya. Kemudian kita proyeksikan kemungkinan anggarannya dan sebagainya. Bapak, pada tahun 2014 itu saya menjadi bagian di dalam timnya Pak Jokowi, Bapak Presiden yang sudah 2 kali itu, ya. Ada nawacita khusus untuk pertahanan waktu itu. Konsep kami itu untuk anggaran itu adalah 1,5 GDP. Itu kira-kira jatuhnya sekitar 200 sampai 225 triliun per tahun. Nah, itu baru sedikit ideal, belum terlalu ideal. Sehingga kalau berkenan mungkin anggaran ini kita sesuai dengan cita-cita Bapak Presiden dulu dan sekarang dilanjutkan oleh Pak Prabowo, mungkin di 1,5 GDP itu ya cukup memadai. Di antara seperti itu, sehingga konsep untuk pembentukan Tentara Nasional Indonesia yang mampu menghadapi ancaman ke depan yang semakin tidak baik-baik saja itu akan sedikit terpenuhi. Nah, saya kira Bapak waktu jadi Sekjen, kemudian Wamen, mengenal juga ada namanya buku biru.